Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Minggu lalu kita, atau bulan ini kita telah membuat tema tentang hidup yang ibadah yang memberkati Tuhan, yang membuat kita diberkati. Minggu lalu secara khusus memang bicara tentang hubungan gereja dan pemerintah karena berkaitan dengan pemilu. Nah, hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita tentang sesuatu yang semuanya kita memilikinya dan semuanya kita pernah mengalaminya, yaitu tentang cinta. Nah, tetapi cinta ini, saudara-saudara, kalau ditanya definisinya, banyak sekali definisinya. Tiap orang punya definisi tentang cinta. Kalau ditanya anak-anak remaja apa itu cinta, mereka punya definisi sendiri. Kalau ditanya kepada orang yang dewasa, definisinya berbeda lagi. Ditanya kepada orang yang sudah lanjut usianya, definisinya berbeda-beda. Jadi sangat istilah cinta ini atau definisi cinta ini sangat beragam sekali. Tapi hari ini Tuhan akan mengajar kita tentang cinta. Dan untuk itu mari kita baca Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Kidung Agung adalah kitab yang berisi tentang kisah cinta antara Raja Salomo dengan kekasihnya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kitab Kidung Agung, maka akan banyak sekali kita menemukan kata-kata mesra, kata-kata puitis yang berkaitan dengan cinta. Tetapi juga secara rohani, kitab Kidung Agung ini menceritakan tentang kisah cinta Kristus kepada gereja. Jadi ini bukan hanya sebuah kisah cinta antara seorang laki-laki yang bernama Salomo dengan kekasihnya, tetapi sekaligus juga kisah Salomo dan kekasihnya itu menggambarkan mengenai betapa cinta Kristus kepada gereja. Nah, apa yang kita bisa dapatkan di dalam ayat 6 ini? Pertama kita melihat di sini bahwa cinta itu kuat seperti maut. Coba, maut. Siapa yang bisa menghalangi maut? Kematian. Coba, Bapak Ibu. Kita sudah hidup di dalam dunia era teknologi yang sangat canggih sekali. Canggih dalam teknologi komunikasinya, canggih dalam teknologi pengobatannya. Tapi belum ada obat anti mati. Yang ada obat yang apa? Memberi kesembuhan penyakit. Tapi itu pun saya baca di berita bahwa dokter itu perannya itu obat itu hanya 40%. 40% daripada pengobatan itu berperan untuk kesembuhan. Yang 60% itu dari mana? Dari kita dan dari Tuhan. Jadi Tuhanlah sumber kesembuhan. Maksud ayat ini bilang apa? Begitu kuatnya cinta itu, sehingga cinta itu dikatakan seperti kematian. Kalau orang sudah jatuh cinta, waduh, gak ada yang bisa menghalanginya. Nanti kita lihat itu dalam contoh dalam Alkitab. Yang kedua dikatakan, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Nah, kegairahan di sini bisa adalah tentang cinta antara laki-laki dengan perempuan, itu selalu berkaitan dengan masalah kegairahan. Jadi nyalanya seperti api, tidak bisa dipadamkan. Dengan kata lain, cinta itu begitu dahsyat, saudara. Nah, tapi cinta itu tidak dosa. Cinta itu tidak dosa. Tapi cinta bisa mengakibatkan orang berdosa. Cinta itu dari Tuhan.
sehingga tidak dosa. Tapi cinta bisa membuat orang jatuh ke dalam dosa. Cinta bisa membuat orang jadi berkat bagi orang lain. Cinta bisa membuat orang memuliakan Tuhan. Buktinya mana? Mari kita lihat dua kisah di mana cinta itu bisa membuat orang jatuh dalam kejahatan. Yang pertama dari kisah Daud jatuh cinta kepada Berseba. Kita baca firman Tuhan dari 2 Samuel. Kita baca sama-sama. Sama 1, 2, 3. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan dan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Coba, ini kisah tentang seorang raja yang agung. Raja yang perkasa. Raja yang terkenal. Raja yang selalu menang dalam peperangan. Tapi di dalam bacaan firman Tuhan kita ini menunjukkan kepada kita, di sini Daud telah melakukan kejahatan yang sangat-sangat jahat. Dia jatuh cinta kepada siapa? Berseba. Berseba ini anak gadis? Bukan. Istri orang. Uria nama suaminya. Siapa Uria ini? Salah satu pahlawan Daud. Salah satu panglima. Atau kalau sekarang mungkin komandan batalionnya seperti itu. Itu jahat tidak itu? Mengambil istri orang. Jahat sekali. Tapi sesudah dia melakukan dosa dengan Berseba, dia berhenti? Tidak. Kalau kita baca kisahnya itu, saudara-saudara, dia mencoba memanipulasi Uria, suruh Uria datang dari peperangan, lalu dijamu di istana, supaya dia mabuk, lalu kalau dia mabuk, dia pulang. Jadi kalau Berseba hamil, ada alasan, Uria lah yang membuat dia hamil. Tapi Uria tidak mau, dia tahu. Akhirnya dibuatlah sebuah rencana apa? Pembunuhan berencana. Sesudah Uria tidak mau pulang ke rumah, Daud akhirnya suruh dia kembali ke peperangan, dan ayat Alkitab berkata begini. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya Uria terbunuh mati. Surat untuk membunuh Uria bukan disuruh dibawa oleh orang lain, tapi melalui Uria sendiri, saudara. Betapa kejamnya Daud ini. Lalu dia punya rencana, bilang kepada panglimanya, nama panglimanya itu Yoab. Kalian pergi berperang dan carilah tempat peperangan yang paling hebat, lalu ajak Uria berperang. Nanti kalau udah di sana, suruh dia di depan, kalian tiba-tiba mundur. Ini pembunuhan berencana. Mengapa itu dilakukan? Gara-gara cinta. Saudara-saudara, ini kisah nyata. Ini bukan sebuah karangan fiksi. Ini kisah nyata. Dan yang melakukan itu bukan preman, saudara. Yang melakukan itu orang terhormat. Artinya apa? Siapapun bisa berbuat jahat kalau sudah mabuk cinta dan tidak bisa mengendalikannya.
Yang kedua, mari kita lihat kisah daripada anaknya Daud. Ya, namanya Amnon dan Tamar. Amnon jatuh cinta kepada Tamar. Jadi dua-duanya anaknya. Amnon ini anak dari istrinya yang lain. Tamar ini adik daripada Absalom dari istri yang lain. Jadi mereka satu ayah, beda ibu. Coba mari kita baca. 1, 2, 3. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya, kepada Tamar. Hati Amnon sangat tergoda, sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan, dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya dia, lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Nah, saudara-saudara, saya sengaja hanya ambil bagian firman Tuhan yang menunjukkan sesudah jatuh cinta, Amnon berbuat jahat kepada saudari perempuannya Tamar, lalu sesudah itu dia benci. Kalau kita baca kisahnya adalah ketika Amnon ini dikatakan sampai sakit gara-gara jatuh cinta sama Tamar. Coba siapa di antara saudara pernah jatuh cinta lalu mulai demam-demam? Namanya apa? Malah rindu kan? Ada nggak malah rindu? Saking rindunya jadi demam-demam. Lalu dia punya teman, anak daripada abangnya Daud. Dia tanya, kenapa anak raja demam-demam? Oh, aku lagi jatuh cinta nih sama Tamar. Aku mau begini. Anaknya abangnya Daud itu berkata, gampang. Bilang sama raja, aku hanya sembuh kalau aku dikasih makan oleh Tamar. Jadi izinkan Tamar masak untuk saya dan memberikan makan saya. Raja Daud mungkin tidak curiga, setuju. Lalu Tamar datang mengolah makanan di rumahnya Amnon. Sesudah itu dia bilang silakan makan. Amnon bilang jangan di meja makanlah, di kamar saja. Kalau kau suapin aku pasti sembuh. Tamar dengan polos mengikutinya. Lalu ketika dia mau menyuapi Amnon, dia diperkosa. Dia berontak, dia bilang jangan, aku ini adikmu, tidak patut seperti ini. Ini kejahatan bagi bangsa Israel. Tapi Amnon yang sudah dimabuk cinta itu tidak bisa menguasai dirinya melakukan kejahatan. Lalu sesudah itu apa? Dia benci sama Tamar. Dia benci sama Tamar. Tamar diusir. Akhirnya Tamar pergi, dia tinggal di rumahnya abangnya Absalom. Suatu kali Absalom menjamu saudara-saudaranya termasuk Amnon. Kemudian Amnon dibunuh oleh Absalom. Gara-gara apa? Jatuh cinta. Nah, ini dari kisahnya Amnon sama Tamar ini ada pesan khusus kepada yang masih gadis. Ya, yang muda-muda ini. Jangan gampang percaya terhadap cinta seorang pemuda lain atau laki-laki lain. Jaga kesucian. Begitu dia memiliki engkau, dia akan bosan, dia benci. Dia memperalat. Itu, perhatikan itu, betul. Kalau dia bilang, buktikan cintamu, oh ya saya buktikan cintaku, saya doakan kamu terus. Itu bukti cinta. Tapi kalau dia bilang, buktikan cintamu, berikan tubuhmu, berarti dia tidak mencintai engkau. Dia hanya menginginkan tubuhmu. Harus hati-hati. Ya, yang nggak dikasih nanti saya sebutin namanya tersinggung lagi. Ya kan? Tapi ini benar. Ini benar. Laki-laki itu disebut sebagai apa? Pemburu. Ya kan? Itu sifat laki-laki, pemburu. Saudara tahu apa sifat pemburu? Kalau buruannya belum dapat, dia apa? Semangat, berjuang. Tapi begitu dapat buruannya, sudah, selesai.
Dia cari buruan lagi. Tapi itu fakta. Kisah Amnon Tamar ini telah banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu sebabnya ada yang disebut apa? Hamil sebelum menikah atau dan seterusnya. Ingat selalu yang gadis-gadis ini. Kalian yang akan jadi korban. Laki-laki itu tidak akan jadi korban karena dia disebut buaya. Tapi kalian akan... Jadi siapa yang harus jaga diri? Kalian harus jaga diri. Kalau kalian sudah punya pacar, banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Ajak baca Alkitab. Kalau pacaran, kita diskusi Alkitab, yuk gitu. Kalau dia bosan, tidak mau datang lagi, berarti bukan jodoh. Gitu. Daripada dinyanyiin lagu-lagu yang merayu-rayu, ya kan? Tapi saudara nanti menyesal. Jadi kita melihat ada dua kisah. Membuktikan bahwa cinta itu bisa membuat orang melakukan kejahatan. Dan itu dilakukan oleh Daud dan dilakukan oleh anaknya Amnon kepada anaknya perempuan Tamar. Betapa kuatnya cinta itu seperti maut. Tetapi puji Tuhan, Alkitab tidak hanya berbicara tentang cinta yang bisa membuat orang berbuat jahat, tetapi juga cinta yang membuat orang berbuat baik. Mari kita baca yang pertama, kisah tentang Yakub. Kita baca ayatnya dari Kejadian 29 ayat 18-20. 1, 2, 3. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Oh, luar biasa nih Yakub. Dia jatuh cinta kepada paribannya. Ini pariban kandung ini kalau orang Batak. Rahel, anak daripada tulangnya Laban. Laban ini abang daripada ibunya Ribka. Dia mau dibunuh oleh Esau, dia lari pergi ke tempat daerah di mana Laban tinggal. Nah, ketika dia tinggal di rumah Laban, dia jatuh cinta kepada Rahel. Karena Rahel ini cantik. Rahel bersaudara dengan kakaknya Lea. Kakaknya kurang cantik dibandingkan Rahel. Lalu dia minta sama tulangnya ini sama Laban supaya dia boleh menikahi Rahel. Laban bilang, boleh, saya senang sekali daripada anak saya ke orang lain, lebih baik sama kau. Tapi syaratnya dia bilang, kerja samaku 7 tahun. Kalau sudah kerja 7 tahun, baru boleh menikah dengan Rahel. Wah, saudara, 7 tahun itu cepat atau lama? Lama. Jadi yang masih sekolah, kalau diajak orang menikah, sabar dulu, bilang, selesaikan dulu kuliahnya. Nah, jangan nanti dia, oh nggak apa-apa, kuliah nanti dari seumur hidup, boleh. Enggak. Nunggu 2 tahun lagi aja, enggak bisa. Yakub 7 tahun sabar menunggu. Itu karena cintanya yang kuat kepada Rahel. Coba kalimatnya dikatakan apa? Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Wah, luar biasa. Nah, berdoa nih yang gadis-gadis, yang perempuan, supaya dapat laki-laki seperti ini. Ya. Harus kalau punya pacar yang masih kuliah, tunggu dia selesai kuliah dulu. Ya. Jangan bilang, aku kan udah kerja. Nikah aja lah, kuliahmu itu pun nanti juga jadi tukang masak juga di rumah. Nggak begitu. Selesaikan dulu kuliahnya. Walaupun nanti hanya jadi tunggal ibu rumah tangga. Ya, tapi selesaikan kuliahnya. Tapi hanya itu yang menjadi tantangan Yakub? Tidak. Di malam pertamanya, dia berpikir dia akan tidur dengan Rahel. Tapi tulangnya si Laban menggantikan Rahel dengan Lea, anaknya perempuan yang paling tua. Dia marah sama tulangnya. Kenapa kau tipu aku? Bukan Rahel yang kau beri. Tulangnya bilang, di adat kami tidak boleh
adiknya menikah dulu, melangkahi kakaknya. Jadi kalau kau mau menikah sama Rahel, kau harus menikah dulu dengan Lea, dan kerja lagi 7 tahun. Wah, jadi untuk dapat Rahel, berapa tahun? 14 tahun. Dan menikahi orang yang dia tidak cintai. Tapi cinta Yakub begitu kuat sama Rahel, dia tidak kecewa lalu berkata, ya sudah bawa anakmu lah, aku pulang aja lagi ke rumah bapakku. Enggak, dia tetap cinta. Walaupun udah ditipu sama mertuanya, dia tetap lakukan supaya cintanya bisa dapat. Nah ini, cinta itu begitu kuat. Ditipu pun dia tidak patah semangat. Dia tidak kecewa lalu frustrasi dan berkata saya mundur. Orang yang betul-betul memiliki cinta yang baik, cinta yang tulus, dia tidak dikalahkan oleh hambatan dan penderitaan. Kadang-kadang saya bergumul juga tentang pernikahan orang-orang yang berkata mau berpisah. Ditanya kenapa? Pasangan saya begini, keadaan kami begini. Saudara-saudara, ketika dinikahkan, mereka berjanji kan? Berjanji menerima dia sebagai suami, menerima dia sebagai istriku, baik dalam keadaan baik maupun susah, senang maupun susah, sakit maupun sehat, sukses maupun gagal. Tapi ketika berhadapan dengan situasi yang berbeda, seperti yang diharapkan, suaminya tidak setia, ya, usahanya gagal, atau istrinya yang bermasalah, mereka berkata pisah. Jangan biarkan keadaan mengalahkan cinta saudara kepada pasangan. Sesulit apapun situasinya, sebesar apapun yang membuat kita kecewa terhadap dia, tapi kita sudah mencintai dia, kita harus tetap mempertahankan dia. Lalu yang ketiga, contoh yang kedua adalah tentang cinta kepada sesama dari orang Samaria. Contoh yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Kisahnya adalah di mana firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus ditanya oleh seorang Farisi, siapakah sesamaku itu? Menjawab pertanyaan daripada orang Farisi itu, Tuhan memberikan sebuah cerita tentang ada orang yang dirampok dalam perjalanan ke Yerusalem, di jalan Jericho dan Yerusalem. Keadaannya sangat parah. Lalu ada 2 orang yang turun sebelum orang Samaria ini. Yang pertama seorang imam. Dia turun dari Yerusalem menuju ke Jericho. Lalu dia lihat ada orang yang terkapar karena dirampok. Imam ini mencari jalan melewati orang itu. Dia tidak peduli, mungkin dia buru-buru. Lalu yang kedua adalah seorang Lewi. Seorang Lewi juga adalah pelayan di dalam rumah Tuhan. Dia turun, dia lihat ada orang yang terkapar, dia juga menghindar, dia biarkan orang itu. Saudara-saudara, imam itu pelayan Tuhan. Orang Lewi itu pelayan Tuhan. Tapi hatinya tidak memiliki cinta kepada orang yang sedang terkapar. Orang yang sedang sekarat. Lalu lewatlah berjalanlah seorang Samaria dari Jericho menuju Yerusalem. Dan orang Samaria ini bagi orang Yahudi adalah
orang kafir, orang yang tidak diberkati Tuhan, bukan umat Tuhan. Tapi ketika orang Samaria ini melihat orang yang terkapar itu, hatinya digerakkan oleh cinta. Dia menolong orang yang menderita itu, membawanya ke penginapan, dan membayar biaya perawatan. Seorang yang dianggap bukan umat Tuhan, seorang yang dianggap sebagai orang kafir, najis, punya cinta terhadap orang lain. Seharusnya yang memiliki cinta itu adalah imam, pelayan Tuhan itu. Orang Lewi, pelayan Tuhan itu. Tapi mereka tidak memiliki cinta kepada sesama. Orang asing lah, orang yang tidak percaya Yahweh lah, tidak percaya Yesus lah, yang memiliki cinta. Jadi cinta melalui kisah orang Samaria mengajarkan kepada kita bahwa cinta itu begitu kuat sehingga tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok perbedaan suku, perbedaan agama. Betapa seringnya kita berkata, saya lebih mencintai suku saya daripada suku yang lain. Berapa seringnya kita berkata, saya lebih mencintai saudara seiman saya daripada orang yang tidak seiman dengan saya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui kisah orang Samaria, cinta yang kuat adalah cinta yang tidak bisa dihalangi oleh perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan keadaan ekonomi, sosial. Cinta itu menembus semua orang. Cinta itu tidak mengenal batasan suku, agama. Jadi kita harus mengasihi semua orang. Mencintai semua orang. Jadi beda pilihan juga harus cinta ya. Jadi kalau sudah kecewa, stoplah kecewanya, ya kan? Sudah selesai itu. Nah, kalaupun ada yang mau protes-protes itu hanya basa-basi itu. Hanya mungkin tawar-menawar, nanti kami dapat apa? Nah, kami dapat apa? Sudah milih, sudah selesai lah. Tapi dengan tetangga harus tetap cinta. Tapi dari dua cinta ini, ada cinta yang lebih agung. Ada cinta yang lebih besar. Yaitu cinta kasih karunia Allah. Mari kita lihat dua ayat ini. Kita baca sama-sama. Yang pertama Yohanes 3 ayat 16, kemudian yang kedua Roma 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kasih yang termulia. Inilah kasih yang teragung. Inilah kasih yang terbesar. Di mana Allah merelakan anaknya yang tunggal. Itu diberikan bagi dunia ini. Dunia yang berontak kepada Tuhan. Dunia yang berbuat dosa, melanggar firman Tuhan. Saudara dan saya adalah yang dimasukkan dengan dunia ini. Tetapi untuk itu Allah menunjukkan cintanya kepada saudara dan saya. Dengan memberikan Kristus mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya diampuni. Perhatikan dalam Roma 5 ayat 8 itu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati bukan ketika kita sudah bertobat. Tuhan mengampuni dosa kita bukan dengan cara sedoa kita bertobat. Dia mengampuni dosa kita ketika kita masih berdosa, yaitu melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Ini cinta yang tulus, cinta yang murni, cinta yang diberikan dengan sebuah dorongan hati dari Allah sendiri kepada orang yang tidak layak menerima. Saudara-saudara, kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Begitu ajaib. Siapa kita yang sebenarnya layak menerima kasih seperti kasih Allah? Tidak ada.
Seharusnya kita adalah orang-orang yang menerima hukuman seperti Allah menghukum Daud. Karena dia telah melakukan kejahatan dengan Berseba. Karena dia telah membunuh Uria. Tuhan menghukum Daud dengan hukuman yang keras. Di dalam keturunannya tidak ada perdamaian. Selalu akan terjadi pembunuhan. Dan itu terjadi sampai kerajaan Yehuda lenyap. Memang Tuhan mengampuni Daud. Tetapi hukuman atas perbuatannya tetap dilakukan. Bayangkan kalau Tuhan menghukum kita sesuai dengan perbuatan kita. Kita tidak akan mungkin sanggup menanggungnya. Dan Allah mengasihi saudara dan saya. Dengan Kristus menanggung dosa-dosa kita. Menanggung segala kejahatan kita. Menanggung segala hukuman atas perbuatan-perbuatan kita. Di atas kayu salib itu. Sehingga saudara dan saya tidak lagi menanggung murka Allah. Kita diampuni dosa. Jadi ada 3 cinta yang kita lihat dalam kisah Alkitab. Cinta yang kuat bisa membuat orang melakukan kejahatan. Tapi cinta yang kuat juga bisa membuat orang melakukan kebaikan kepada sesama. Dan cinta yang ketiga adalah cinta Allah yang mengasihi walaupun. Bukan kalau. Saya akan mengasihi dia kalau dia begini. Tidak. Itu kasih bukan dari Allah. Kasih dari Allah. Walaupun dia telah berbuat jahat padaku, aku mengampuni dia. Walaupun dia telah berkhianat kepadaku, aku mengampuni dia. Walaupun dia telah gagal dalam melakukan janjinya, aku mengampuni dia. Itu kasih ilahi. Itu kasih yang kita terima di dalam Yesus. Itu yang membuat kita memiliki hidup yang kekal. Itu yang membuat kita mengalami pengampunan dosa. Hiduplah dalam kasih seperti itu. Dengan cara apa? Mari lihat penerapannya. Kita harus mengasihi Allah. Bagaimana Abraham berkata, siap memberikan anaknya yang tunggal. Karena dia mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Itu hukum yang pertama. Hidup ini untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tapi yang kedua, mari mengasihi keluarga. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi mari kita mengasihi keluarga kita. Rawat keluarga kita. Suami-suami harus merawat istrinya, merawat anak-anaknya. Ibu juga harus merawat suaminya, merawat anak-anaknya. Anak-anak harus merawat kehidupan rumah tangga ayah ibunya. Dengan hidup menjadi berkat bagi mereka. Setiap anggota keluarga bertanggung jawab untuk memelihara keluarganya. Karena dikatakan di sini, apabila ada seorang saudara yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman aja tahu merawat keluarganya. Masa kita yang beriman tidak merawat keluarga kita? Yang ketiga, masih kita mengasihi sesama. Kita baca dari Galatia 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara seiman. Artinya tidak boleh berhenti hanya mengasihi saudara seiman. Harus mengasihi semua orang. Kita berdoa.